Apa itu negara Aceh sebelum 1945? Penjelasan paling sederhana video 3 dari 4. Negara Aceh Darussalam berbanding dengan negara penjajah Indonesia. Jahiliyah, sejarah nyata dan fakta. Ini ada 4 video, biar jangan gagal faham wajib ditonton semuanya. Ini adalah video 3. 7. Mengapa negara Aceh yang terstruktur rapi bisa ditelan penjajah? Upaya pecah belah gagal, lalu diganti dengan pengkhianatan, fitnah, dan tumbal. Di Aceh memang pernah dicoba diterapkan politik pecah belah, tetapi tidak pernah berhasil. Penyebab utamanya adalah falsafah Aceh. Hukum ngen adat lagi zat ngen sifat, hukum dan adat menyatu seperti zat dan sifat. Dalam struktur Aceh, ulama dan kerabat dirajat tidak bisa dipisahkan, karena keduanya bernaung dalam sistem hukum yang sama. Maka skema klasik pecah belah tidak jalan. Ketika itu gagal, metode yang dipakai berubah, bukan memecah, tetapi menghancurkan dari dalam melalui pengkhianatan, fitnah, dan tumbal manusia. Target pertama adalah simpul keuangan dan logistik negara. Kepala Baitul Mal, Teuku Markam, dipengaruhi dan dibelokkan. Bersamaan dengan itu muncul figur Mahmud Aceh dan jaringan simpul Penang Singapura yang menguasai arus uang, emas, dan perdagangan. Negara Indonesia yang baru dibentuk, berbasis struktur lama KNIL yang menjelma menjadi TNI dan PTRI, kemudian menjadikan kerabat Aceh dan ulama Aceh sebagai target utama. Pada Desember tahun 1945 Januari tahun 1946, dimulailah fase pembantaian terencana. Tragedi Cumbo menjadi pembuka. Kesultanan Aceh berada dalam kondisi lengah. Perang Dunia II telah berakhir, Jepang telah pergi, dan rakyat mengira bahaya telah berlalu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Belanda, Inggris, Jepang, dan Indonesia kembali masuk ke Aceh melalui simpul Malaya dan Medan. Dalam waktu sekitar 2 bulan, terjadi pembunuhan sistematis terhadap kerabat di Raja Aceh dan ulama-ulama besar Aceh. Bersamaan dengan pembantaian itu, harta kerajaan dirampas, Kep kerajaan Kep Sikureweng dihilangkan, manuskrip, konun, dan ilmu ribuan tahun dibakar. Kisah-kisah besar Aceh, termasuk tentang Iskandar Muda, Kemala Hayati, dan tradisi keilmuan Aceh, dilenyapkan dari ingatan. Di fase inilah emas Aceh lebih dari 2 ton dirampas dan dialirkan untuk membangun negara Indonesia. Narasi yang kemudian disebut sebagai emas sumbangan Aceh adalah rekayasa politik. Dalam kenyataannya, emas tersebut bukan sumbangan sukarela, melainkan hasil perampasan paksa setelah pembunuhan kerabat diraja dan ulama Aceh serta penghancuran lembaga negara. Pernyataan ini bukan cerita, melainkan didukung oleh jejak data dan arsip lintas negara yang saling menguatkan, setidaknya di 6 negara berikut. 1. Belanda, Arsip Kolonial dan Pasca Kolonial, National Archive, mencatat pergerakan emas, aset keuangan, dan perubahan status kekayaan wilayah Aceh pasca 1945, termasuk relasi antara aparat kolonial lama dan struktur baru Republik Indonesia. 2. Inggris, United Kingdom, Dokumen Foreign Office, Treasury, dan laporan intelijen pasca Perang Dunia II mencatat aliran aset, stabilisasi keuangan Indonesia awal, serta peran simpul Malaya, Penang sebagai jalur transit emas dan dana. 3. Amerika Serikat, Arsip Diplomatik dan Keuangan, State Department, laporan pasca Bretton Woods, mencerminkan pengakuan dan dukungan awal terhadap Republik Indonesia, termasuk perhatian terhadap sumber pembiayaan awal negara baru. 4. Jepang, Catatan Pendudukan dan Pasca Pendudukan, tahun 1942 sampai tahun 1946, memuat informasi tentang kondisi ekonomi Aceh, aset strategis, dan transisi kekuasaan yang membuka ruang perampasan harta kerajaan. 5. Singapura, Koloni Inggris, Arsip Perdagangan, Perbankan, dan Pelabuhan menunjukkan peran simpul Singapura sebagai pusat keuangan dan transit emas Aceh yang dirampas, terhubung dengan jaringan Penang. 6. Malaysia, Penang, Malaya, catatan pelabuhan, rumah simpan, dan jaringan dagang di Penang menguatkan jejak pemindahan emas Aceh melalui simpul Malaya sebelum masuk ke sistem keuangan yang menopang Indonesia awal. Ketujuh simpul arsip ini berbicara hal yang sama. Emas Aceh digunakan sebagai modal material negara Indonesia, bukan sebagai donasi bebas dari negara Aceh yang berdaulat. 7. Indonesia, ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Keuangan Negara Awal Republik,
korespondensi internal pemerintahan pasca 1945, serta dokumen terkait pembiayaan negara dan propaganda, sumbangan emas Aceh, menunjukkan adanya ketidaksesuaian sumber dana, pengaburan asal-usul emas, dan absennya dokumen penyerahan kedaulatan atau hibah resmi dari negara Aceh. Justru yang tampak adalah proses pengambilalihan paksa aset Aceh yang kemudian dilegitimasi secara politik melalui narasi nasional. 8. Tumbal utama dari propaganda ini adalah Daud Breh, seorang yang tidak bersalah tetapi dijadikan kambing hitam untuk melegitimasi kekerasan dan mengaburkan aktor sebenarnya. Sementara itu, Teuku Markam, yang berperan sebagai pengkhianat kunci dalam perampasan harta negara Aceh, justru dibingkai sebagai pahlawan dalam narasi resmi Indonesia. Ketika perannya mulai berpotensi membuka jejak kejahatan, Teuku Markam kemudian ditangkap, disiksa, dan dibunuh, lalu seluruh harta rampasan, termasuk emas, dialihkan narasinya menjadi emas Teuku Markam, dan diklaim sebagai emas Monas. Dengan cara ini, jejak perampasan emas Aceh dihapus, dan tanggung jawab dialihkan kepada individu yang telah disingkirkan. Perlu ditegaskan bahwa saksi sejarah masih hidup dan mengetahui rangkaian peristiwa ini, termasuk Malik bin Mahmud, Malik Mahmud Al-Haitar, yang memiliki pengetahuan langsung tentang jaringan pengkhianatan, perampasan emas, dan propaganda pasca 1945. Namun tentu akan muncul pertanyaan, mengapa hanya Teuku Markam yang akhirnya dibunuh, sementara tokoh-tokoh pengkhianat lainnya dibiarkan hidup oleh pencuri dan penjajah Indonesia jahiliyah? Jawabannya terletak pada fungsi mereka. Dari merekalah terbentuk dan dipelajari simpul Penang Singapura Malaysia, tempat para penjajah dan pengkhianat mempelajari serta meniru struktur negara Aceh untuk kemudian membangun kerangka negara Indonesia. Mereka dipelihara karena masih berguna sebagai alat pengkhianatan berkelanjutan. Contoh paling nyata adalah Malik Mahmud, anak dari salah satu simpul pengkhianatan, yang kemudian dapat tampil sebagai wali Nagro dan bersama jaringan Aceh Penang Singapura Malaysia terus berpura-pura menjadi pejuang Aceh. Padahal, merekalah yang bekerja di balik layar untuk memuluskan perampasan lahan-lahan strategis, pengusiran rakyat, dan pengokohan kekuasaan Indonesia di Aceh. Mereka inilah serigala berbulu domba. Karena itu, seluruh rakyat Aceh wajib berhati-hati, tidak tertipu oleh simbol, jabatan, atau narasi palsu yang menyamar sebagai perjuangan. Negara Aceh tidak dikalahkan di satu medan perang, tetapi diputus kesinambungannya, istana dihancurkan, kep kenegaraan dihilangkan, arsip disita, hukum adat dan konun dipinggirkan. Tanpa arsip, penjajah lalu berkata, negara itu tidak pernah ada. Kolapsnya diplomasi pasca Perang Dunia II tahun 1945 sampai tahun 1949 adalah masa kekosongan tatanan internasional. Aceh tidak diundang dalam forum dekolonisasi global, sementara Republik Indonesia dengan cepat mendapatkan pengakuan politik internasional sebagai satu kesatuan wilayah bekas Hindia Belanda, meski klaim itu tidak pernah diuji melalui referendum Aceh. Kekerasan militer dan normalisasi paksa. Setelah 1949, kekuatan militer digunakan bukan untuk berunding, tetapi untuk menormalisasi pendudukan, pembubaran lembaga Aceh, kriminalisasi ulama, pembungkaman adat, dan kekerasan terhadap rakyat. Negara Aceh tidak menghilang, tetapi dipaksa diam. Manipulasi narasi sejarah generasi berikutnya diajarkan bahwa Aceh adalah daerah, bukan negara. Ketika bahasa, hukum, dan simbol negara dihapus dari pendidikan, kedaulatan dihapus dari ingatan. Kesimpulan sederhana, Aceh bukan daerah yang belum merdeka lalu dimerdekakan Indonesia. Aceh adalah negara yang telah berdiri, berdaulat, dan berfungsi penuh, lalu dihancurkan secara sistematis dan ditelan oleh negara baru melalui kekerasan, pengkhianatan, fitnah, dan pemutusan kesinambungan hukum. Yang terjadi pada Aceh bukan proses kemerdekaan, melainkan proses perampasan, perampasan kedaulatan, perampasan hukum, perampasan harta negara, dan perampasan ingatan kolektif. Negara Aceh tidak pernah menyerah, tidak pernah menandatangani penyerahan kedaulatan, dan tidak pernah memberi mandat kepada Indonesia untuk mewakilinya. Karena itu, pertanyaan yang jujur dan sah secara hukum bukan, kenapa Aceh mau merdeka? Melainkan, kapan, oleh siapa, dengan kekerasan apa, dan atas dasar hukum apa kedaulatan Aceh dirampas? Dari mana semua pengetahuan ini berasal? Untuk mengetahui yang selanjutnya ayo ditonton video 4, dan jangan lupa di-share dan juga repost ya.